Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Kali ini kita bertemu lagi bersama saya, Lia Lelia. Oke, kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang sangat menginspirasi banyak orang. Mari kita sambut Teh Sri Mulyati. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Ya. Silakan duduk. Ya. Baiklah, mari kita kupas tuntas tentang beliau yang akan dipandu oleh host kita, yaitu Teh Ayu Setianingsih. Oke teman-teman, kali ini kita udah sama Teh Sri nih, tokoh yang sangat menginspirasi banget ya, yang sangat memotivasi kita. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas tentang pengalaman-pengalaman beliau dan potensi-potensi nih yang beliau punya dan kembangkan. Oke, Teh Sri, apa kabar? Alhamdulillah baik, Teh. Oke, sebelum bertanya Ya. kepada poinnya, Ya. Teh Sri ini kegiatan sehari-harinya apa aja nih, Teh? Alhamdulillah, sehari-harinya kan di pondok ya, Teh ya. Iya. Kebetulan di pondok. Dan di pondok itu sambil mengajar di pesantren, juga di sekolah. Dan juga banyak kegiatan anak-anak santri gitu. Jadi ya alhamdulillah sih Teh untuk aktivitasnya gitu. Luar biasa ya, jadi kehidupannya di pondok gitu Iya. ya. Yang akan kita bahas ini cukup menarik ya teman-teman, mengenai bakat. Nah, bakat ini kadang-kadang nih di zaman sekarang ini anak-anak tuh suka bingung bakatnya Iya. itu apa gitu Iya, ya. betul. Bahkan saya sendiri juga apa gitu ya bakatnya. Nah, untuk itu karena kita juga sudah tahu ya, Teh Sri ini dengan nama lengkap Sri Mulyati, betul? Iya, betul. Beliau ini salah satu peserta aksi Indosiar pada tahun 2019, Masya Allah. Betul ya Teh, tahun Iya, 2019. 2019. Nah, beliau juga salah satu alumni dari STAI PUI Majalengka. Ini sangat membanggakan banget ya, membanggakan kampus kita dan kota Majalengka tentunya. Luar biasa. Oke Teh, Teh Sri ini berarti fokusnya kepada bidang pidato ya Teh, Iya. dan dai. Nah, Iya. selain itu ada gak sih Teh bakat lain selain pidato dan dai? Kalau untuk bakat mungkin yang lainnya enggak gitu Teh, karena emang skillnya itu kan seseorang beda-beda ya Teh ya. Ada emang karakter suaranya, kalau Qori itu kan membaca Al-Quran, antara suci Al-Quran, emang karakternya enggak bagus gitu. Kebetulan saya emang karakter suaranya itu emang lebih di bidang pidato, karena emang suaranya tidak lemah lembut gitu ya. Terus memang di antara itu ada juga hobi, bukan bakat gitu ya Teh, lebih ke hobi gitu. Jadi hobinya itu lebih di bidang bisnis, kayak baju-baju sama kerudung gitu. Kayaknya untuk di bidang bisnis itu emang hobi banget gitu Teh. Iya. Selain ya ceramah atau pidato gitu, juga ingin mengembangkan di bidang bisnis fashion gitu, yang mana fashion muslimah gitu tentunya gitu. Masya Allah. Selain jago pidato, dai juga jago berbisnis ya, luar biasa. Oke, mengulik lebih dalam tentang pidato ini, kita mau tahu nih Teh, kapan Teteh tahu bahwa saya nih kiprahnya sepertinya di pidato gitu? Iya. Itu kapan? Iya, emang dari dulu kan dari kecil tuh ya Teh ya, emang dari kecil enggak ada bakat di bidang pidato. Iya, emang sama sekali enggak ada bakat di bidang pidato. Karena kalau waktu kecil itu kan saya enggak pesantren ya Teh ya. Waktu SD itu belum masuk pesantren. Jadi otomatis enggak tahu nih bakat saya tuh apa gitu, di bidang apa. Terus juga masih kecil juga gitu. Setelah masuk pesantren, khususnya di pesantren At-Tadkir, itu waktu kelas 1 SMA. Nah, itu mulai kelihatan ini bakat saya apa nih. Soalnya di pesantren itu kan ada beberapa ekstrakurikuler nih Teh. Ya, ada di bidang dakwah, Qori, terus tahfiz, kaligrafi, banyak anak-anak santri yang ikutan.
Terus saya waktu itu kebetulan ikutnya di bidang pidato gitu, karena tertarik sama yang kakak kelas yang udah pada juara-juara gitu teh. Iya, itu menjadi sebuah ketertarikan lah gitu bagi saya. Waktu itu saya masuk di eskul bidang pidato gitu, khususnya di Syarhil Quran itu. Nah, setelah itu menemukan nih, oh berarti saya bakatnya di sini gitu, di bidang pidato. Yang lain pada bagus-bagus suaranya, korea gitu, ada yang tahfiz gitu, kuat penghafalannya gitu ya teh ya, ada yang kaligrafi bagus gitu, tulisan Arabnya. Nah, kalau di bidang pidato kayaknya cocok gitu kan teh, cocok. Terus emang karakter suaranya juga gitu mendukung. Jadi ya alhamdulillah di sana ditekuni terus gitu. Terus ikut kegiatan-kegiatan lomba-lomba kayak misal tingkat pesantren gitu teh, tingkat ya masih satu pesantren lah gitu, ada lomba-lomba ceramah, pidato. Ya saya kecil-kecilnya tuh ikutan di sana gitu ya, lomba-lombanya. Ya alhamdulillah mulai keasah juga kan. Pak Kiainya lebih di bidang dakwah gitu ya teh ya, Pak Kiainya lebih di bidang dakwah, karena memang pesantren At-Tadkir itu yayasan bina dakwah pondok pesantren At-Tadkir, emang namanya juga bina dakwah gitu ya, jadi lebih ditekankan untuk bisa terampil berdakwah gitu. Masya Allah. Nah, setelah Teh Sri itu tahu Ya. bakatnya pidato, nah ada gak sih Teh alasan kenapa Teh Sri itu menyukai bidang ini? Ya, kenapa menyukai bidang pidato? Ya khususnya bagi saya karena di bidang pidato itu banyak materi-materi yang tersampaikan gitu teh, khususnya di bidang ilmu agama gitu kan. Kalau qori atau qoriah kan ayat Qur'annya itu saja, misal Betul, acara pernikahan ayat Iya. Qur'annya kan yang wamin ayatihi, yang itu pasti tetap itu aja. Tapi kalau seorang dai gitu, seorang mubalik, itu pasti setiap ceramah materinya beda-beda gitu. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Jadi emang lebih apa ya, ke materinya tuh lebih luas teh. Materinya lebih luas, terus pengetahuan kitanya juga lebih luas, tapi kitanya juga harus banyak belajar karena tidak semudah apa yang kita katakan kepada orang lain Iya, gitu teh betul. ya. Jadi seorang dai, seorang mubalik itu tidak semudah apa yang beliau katakan kepada orang lain. Kitanya juga harus belajar, misal tentang sabar, harus sabar nih gini. Toh kitanya juga harus bisa Iya, betul. sabar gitu ke orang lain. Harus bisa sabar, tapi kita tidak bisa sabar. Nah, itu perlu apa namanya, perlu pelatihan mental juga gitu untuk kita bisa sabar kita, ya. Jadi ada tantangan tersendiri Iya, gitu ada ya. tantangan kayak gitu kalau di bidang ceramah gitu. Nah, untuk bakat itu kan harus potensi itu harus digali terus, dikembangkan. Iya. Nah, bagaimana cara Teh Sri nih untuk mengembangkan bakat Teh? Nah, kebetulan di pesantren juga yang tadi udah dikatakan ada ekstrakurikuler. Jadi memang ekstrakurikuler itu 1 minggu itu ada 1 hari khusus untuk pengembangan bakat gitu Dikhususkan. teh. Iya, dikhususkan. Itu bahkan wajib untuk semua santri. Bukan santrinya aja, tapi yang mengajar di pesantren juga wajib ikut andil dalam mensukseskan ekstrakurikuler tersebut. Jadi ya saya untuk mengembangkan bakat minat, yaitu khususnya di bidang pidato, mengikuti eskul ya dalam rangka mengembangkan ekstrakurikuler yang ada di pesantren gitu teh, yang anak-anak gitu kan. Apalagi kalau anak-anak kan ya masih belajar gitu ya, yang kelas 1 SMP, yang baru-baru masuk lah gitu, masih santri baru juga gitu. Kalau saya memang bidangnya itu lebih ke ekstrakurikuler, cara mengembangkannya tuh teh. Ya emang 1 minggu itu ada satu hari khusus gitu untuk pengembangan bakat gitu. Jadi dalam 1 hari itu tidak ada kegiatan mengaji tuh teh. Jadi khusus emang dari pagi itu ekstrakurikuler. Ya ada silat juga kayak seperti itu gitu. Teteh boleh cerita sedikit kenapa bisa ikutan aksi Indosiar? Ya. Mungkin teman-teman juga penasaran ya. Itu juga tidak tahu itu ya, karena memang dari dulu emang nggak suka nonton aksi tuh, karena kan Oh, waktunya iya.
Iya sahur gitu kan. Terus emang di pesantren tidak ada TV, Televisi. ya tidak disediakan televisi gitu, tapi ada undangan itu dari pihak Cirebon gitu teh. Kan waktu itu memang apa sih namanya teh, di itu dulu tuh teh, di testing dulu, iya di tes dulu di Cirebon. Ada undangan, dua undangannya dari Cirebon tuh, ada dua undangannya emang dari pesantren At-Tadkir, perempuan semua, saya dan teman saya gitu. Nah ikut andil tuh dalam testing aksi Indosiar itu. Terus memang kata guru saya, kata Pak Kiai gitu teh, ikutan aja karena ini mah emang sejalur gitu di bidang ceramah gitu, di bidang ya apa namanya pidato gitu. Ya udah ikutan di sana, ikut andil waktu di Cirebon. Kalau nggak salah di Masjid At-Taqwa Cirebon tuh tempatnya teh. Ratusan itu yang ikutannya, ratusan orang itu, ratusan. Ternyata yang terpilihnya cuma satu orang. Karena memang dari apa ya, si wilayah itu kan cuma dibawanya satu orang teh. Iya dari Majalengka Kuningan gitu tuh. Ya Majalengka Kuningan sama Sumber Indramayu itu dibawanya cuma satu orang. Ya alhamdulillah gitu tahadus binikmah, dan terus banyak berdoa juga gitu teh. Alhamdulillah dapat kabar dari pihak aksi Indosiar katanya lolos. Masya Allah. Ya, berangkatlah tuh 10 hari sebelum bulan Ramadan waktu 2019 ke Studio 1 Indosiar. Gitu, Masya Allah ya, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah sangat luar biasa sekali ya teh. Segala bakat-bakatnya, kemampuan-kemampuannya, serta pengalaman-pengalamannya yang insya Allah sangat menginspirasi kita semua. Baik, teman-teman semuanya, mari kita panggil host yang kedua, Teh Isni, yaitu Iis Isni Wahida. Halo Teteh, apa kabar? Alhamdulillah baik Teteh. Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan berbincang-bincang dengan narasumber kita ya. Teteh, sebelumnya kalau boleh tahu ya, prestasi apa saja sih yang Teteh dapat selain berpidato gitu? Boleh disebutkan kan itu? Boleh, sebutkan saja. Ya soalnya malu itu juga takutnya sombong. Oh enggak. Gitu. Kan untuk menginspirasi teman-teman semuanya gitu. Jadi ya kalau untuk prestasi sih ya alhamdulillah tetap disyukuri gitu ya Teh ya. Berapapun itu juaranya gitu ya, alhamdulillah tetap disyukuri. Dan ini juga udah ada pialanya di sini gitu ya kan. Ini tuh piala juara kedua tingkat nasional waktu di Medan, Sumatera Utara. Masya Allah. 2018 bulan Oktober, bidang Syarhil Quran. Yang 3 orang tuh, satu grupnya 3 orang, tapi saya kebagiannya di bidang pensyarahnya, pidatonya. Kita alhamdulillah emang ini perjuangannya Masya Allah gitu, kita ingin mendapatkan piala ini tuh Masya Allah gitu perjuangannya, karena emang peserta yang lain juga pada bagus-bagus gitu. Alhamdulillah gitu aja. Karena itu tetap berdoa, tetap disyukurilah apapun itu hasilnya, yang penting kita udah ikhtiar ya. Betul, ya. Teteh. Ini itu waktu tahun 2018. Nah sebelum itu, sebelum ke nasional kan ada tingkat provinsinya ya Teh ya. Itu tingkat provinsinya di Sukabumi, alhamdulillah juara pertama gitu. Ya lanjut ke tingkat nasional. Di tingkat nasional nggak juara pertama tapi juara kedua gitu, karena emang lawannya berat-berat se-Indonesia gitu deh. Emang berat-berat, pada bagus-bagus semua. Terus tahun 2019 ikutan lah aksi Indosiar. Masya Allah. Tapi nggak itu apa namanya, nggak sampai tuntas gitu, nggak sampai akhir, nggak apa-apa, yang penting udah ada pengalamannya. Ya itu pengalaman yang sangat berharga, itu pengalamannya ya. Bukan karena emang prestasinya apanya, tapi emang pengalaman kitanya itu yang sangat berkenang gitu Teh. Ya untuk dikenang lah gitu. Terus waktu tahun 2020 itu juga ikutan audisi gitu, ikutan apa namanya tuh, dai tingkat internasional di Jordania itu mah, tapi online.
online teh ya, nggak kesana soalnya kan waktu masih corona waktu Iya. itu iya, karena emang aksi juga tahun 2020 yang aksi di rumah saja tuh yang itu ya. Iya, iya. Jadi itu waktu itu online tingkat internasional, alhamdulillah juara pertama. Masya Allah. Juara pertama karena memang kan di setiap setiap negara juga ikutannya tuh Iya. ya. Ada dari Indonesia, memang saya masuk grup WA-nya, emang ada dari mana-mana gitu, tapi untuk pidatonya tergantung bahasa daerah masing-masing gitu teh. Kalau Indonesia ya pidatonya Indonesia. Kalau misalkan orang Arab Saudi ya pidatonya Arab Saudi Berarti gitu. nggak ditentukan harus bahasa apa Iya, gitu enggak, ya, enggak alhamdulillah. dituntut harus bahasa apa Iya. enggak. Memang tergantung negaranya gitu, bahasanya apa. Kalau misalkan Amerika kan pakai bahasa Inggris itu ya. Iya. Ya emang tergantung negaranya ya, alhamdulillah gitu. Ada juga di akun IG saya gitu. Siap. Ya, Grand Winner gitu, Grand Winner dari tingkat internasional waktu di Jordania gitu ya, alhamdulillah tetap disyukuri gitu teh. Ya, ternyata banyak sekali ya Teteh yang kita tidak ketahui gitu, yang Iya. kita tahu Teh Sri aksi Iya. ya Teh, gitu. Ternyata banyak juga prestasi-prestasi yang Karena emang dapat. aksi kan itu ke TV ya teh Iya. ya, kalau stasiun TV otomatis dilihat sama semua orang gitu. Kalau emang tingkat tingkat pidato lomba yang lainnya enggak masukkan ke TV gitu. Kalau TV emang udah nasional, apalagi Indosiar Iya, gitu. Masya Allah. Iya. Oke Teteh, Teteh sekarang menjadi seorang pendakwah dan seorang yang sukses itu pasti ada seorang yang mendorong Iya, gitu pasti, ya, Teteh. pasti Iya, ada pasti. yang mendorongnya, yang memotivasi Teteh Iya, gitu sampai pasti. saat ini. Nah kalau boleh tahu siapa orang yang paling berpengaruh Iya. di kehidupan Teteh? Orang tua teh pasti. Masya Allah. Orang tua itu memang doa orang tua, kata Pak Kiai saya, kalau doa ibu itu tidak ada hijab kepada Allahnya gitu. Jadi memang doa ibu itu doa yang sangat diijabah. Pertama orang tua, kedua orang tua, yang kedua guru. Kalau guru sudah ridho, insya Allah gitu, apapun itu hasilnya yang terbaik gitu. Orang tua juga seperti itu gitu. Kalau orang tua sudah meridhoi anaknya ikutan lomba atau pesantren gitu, atau menuntut ilmu, insya Allah mendapatkan ilmunya juga yang bermanfaat, yang berkah. Karena ingat gitu ya teh, apa kata ibu saya? Kata ibu saya gini teh, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi tidak dituntut untuk sukses, tapi Iya. lebih ke kita tuh harus bermanfaat gitu bagi orang lain gitu. Dia sukses mah nomor sekian gitu, itu mah bonus gitu. Sukses mah ya, yang penting kita bermanfaat dulu bagi orang lain gitu. Iya, Orang lain juga yang merasakannya. betul. Ya, Betul sekali. Jadi orang yang sangat berpengaruh itu orang tua, iya, ya, orang Teh, tua ya. pasti ya, Orang tua, kemudian ada dorongan dari seorang yang terdekat, guru. Iya, guru Ya. pasti. Itu guru, orang tua dan guru. Pokoknya kalau kunci hidup mau sukses, kita harus hormat sama orang tua, harus hormat juga sama guru. Mau kehidupan kita nih di dunia, karirnya mau sukses, kita harus hormat sama orang tua kita. Karena kalau kita hormat sama orang tua kita, insya Allah rezeki kita tambah ngalir gitu teh. Kalau kita mau manfaat ilmu, terus kita mau dihormati sama masyarakat dalam bidang keilmuan gitu teh. Nah, kita harus menghormati guru, karena insya Allah dengan menghormati guru, hidup kita semakin berkah gitu. Kalau untuk pengembangan bakat Teteh di bidang pidato itu Ya. gimana ya Teh pertama kalinya gitu? Pertama kalinya, Pertama kali. kalau dulu sih memang sebelum ke Pondok Pesantren At-Tadkir yang sekarangnya teh ya, itu pernah pesantren di Sabilul Huda Kelapa 2 yang di Maja Utara tuh. Ya. Ya, kalau di sana emang tidak ada pengembangan lebih ke dakwah ya teh, tapi ada lebih ke kitab gitu pengembangannya, lebih ke kitab. Di sana tidak menemukan bakat saya tuh di mana gitu, cuma karena emang setiap santri pasti didorongnya lebih ke kitab gitu. Nah, setelah lulus dari sana pindahlah ke At-Tadkir yang sekarang gitu. iya. Jadi At-Tadkir memang mewadahi potensi-potensi anak-anak santri gitu Iya. loh. Iya. Mewadahi potensi-potensi anak-anak santri nih maunya apa. Nanti kita dijalurkan nih lewat sini gitu. Ini si A lewat sini,
si B lewat sini, dari situlah langsung gitu waktu santri baru kan langsung ada apa namanya di pendaftarannya ada ekstrakurikuler tuh Pilih maunya ya, apa mau iya apa, pilih gitu. maunya apa langsung lah coba-coba gitu mau pidato gitu coba-coba aja gitu ternyata sudah dijalani ternyata enak gitu teh enjoy ya saya juga suka gitu ya alhamdulillah. Nah menemukan bakat saya pertama kali itu waktu pertama kali pesantren di Pondok Pesantren At-Tajir. Jadi kayak lebih ke pengembangan Iya bakatnya iya ya, lebih seperti itu. pengembangannya. Oke. Di setiap pendakwah itu pasti tidak selalu mulus ya, Teteh. Iya, Pasti betul selalu sekali. ada Iya, betul ujian-ujiannya, sekali, Teh. hambatan-hambatannya. Kemudian apa aja sih gitu yang menjadi hambatan Teteh menjadi seorang Iya. pendakwah? Yang menjadi hambatan seorang pendakwah itu kalau boleh ini ya teh ya, Ya. boleh jujur orang tua gitu kan tadi orang tua sebagai pendorong juga kalau orang tuanya tidak mendukung kita Betul. terjun di dunia dakwah gitu ya bertolak belakang lah teh gitu anaknya mau jadi ini tapi orang tuanya harus jadi ini gitu Iya, menuntut emang seperti iya itu. menuntut seperti itu nah itu menjadi penghambat gitu teh kalau guru mah ya terserah kita gitu kan tapi kalau orang tua mah lebih ke kamu tuh harus kayak gini nantinya kamu tuh harus kayak gini nantinya gitu nah itu yang menjadi penghambat buat kita teh kita sukanya di bidang ini tapi orang tua misal saya sukanya emang di bidang pidato mau mengembangkan kepada masyarakat terjun di masyarakat terjun di majlis-majlis taklim tapi kalau orang tuanya menuntut untuk menjadi PNS jadi iya. pejabat lah gitu itu bertolak belakang jadi ke kitanya juga down gitu teh ya ke kitanya juga nggak ada orang yang penyemangat untuk kita ini gitu lebih maju lagi di bidang dakwahnya ada lah gitu teh hambatan-hambatan seperti itu sih teh yang bikin ini tapi ya alhamdulillah kalau orang tua saya mah sejalan gitu alhamdulillah iya tapi memang ada teman saya tuh yang di aksi ya ada beberapa hambatan curhat itu memang lebih ke orang tuanya jadi kalau tidak mendukung sih enggak cuma kurang loh teh kurang mendukung kalau di bidang untuk ceramah kayak gitu jadi memang ya alhamdulillah tetap disyukuri aja gitu teh Kalau hambatan dari kayak misalkan orang lain ada Teteh? kalau dari orang lain pasti iya. ada Yang ada Teteh teh. rasakan Iya gitu. yang saya rasakan ada gitu teh apalagi sampai ke mental gitu kan Iya. melatih mental juga Iya. emang ada beberapa yang tidak bisa disebutkan lah teh gitu ada beberapa orang kalau ceramah itu kan emang nggak mudah ya teh ya karena emang selain menghafal materi kitanya juga harus bisa mencontoh teh gitu teh ya beda sama yang beda sama yang kori kalau kori kan itu lebih ke suaranya bagus nih kalau seorang dai mah nggak kayak gitu teh dinilainya bukan suara tapi dinilainya tuh materinya ini harus kayak gini harus taat harus ini tapi kitanya enggak gitu teh jadi emang ada aja lah orang yang dia mah katanya harus sabar harus kayak gini ceramahnya gitu teh tapi kok dianya juga kayak gini nah itu yang bikin kita down teh ya orang omongan-omongan dari orang seperti itu menilai kita gitu teh Jadi harus dikuatkan mentalnya iya ya itu Teh ya. harus kuat mental juga gitu makanya kalau misalkan mau ceramah atau mau tausiah itu kan harus ini dulu bahasanya tuh teh terus Saring dulu gitu. iya betul takut ya ada yang tersinggung juga gitu kan jadi bagaimana nih kita mengutarakan menyampaikan isi materi tapi tidak menyinggung orang lain gitu teh jadi takutnya tuh menyinggung orang lain karena suka ada gitu ya dianya juga enggak kayak gitu Iya, pasti gitu selalu teh. ada Iya, pasti ya, Teh, selalu ya. ada kayak gitu dianya juga enggak kayak gitu ngapain kita harus kayak gitu teh nah itulah yang membuat hambatan sebenarnya kalau dari orang-orang luar gitu teh hambatan-hambatan seperti itu yang bikin kita down ya udahlah kita mah nggak mau ceramah lagi gitu akhirnya iya ada lah perasaan seperti itu teh ya ada aja kan namanya juga manusia ya teh ya pastilah ada salahnya juga nggak selalu sempurna seperti malaikat itu juga kanjeng Nabi juga nabi-nabi yang lain juga ada salahnya gitu apalagi kita Nabi Muhammad juga kalau dakwah tidak disukai umatnya ada yang menentang
apalagi kita bukan nabi, bukan Iya, rasul, betul. bukan malaikat, hanya manusia biasa gitu teh. Hanya manusia biasa, pasti ada orang yang seperti itu. Tadi kan sempat tuh pengen down ya, pengen Iya. udahlah nggak mau jadi pendakwah Iya. lagi gitu. Kemudian apa sih yang membuat Teteh itu akhirnya semangat lagi Bangkit nih, gitu. bangkit lagi gitu. Iya. Apa itu? Emang kalau tidak semudah itu ya teh ya, kalau emang down emang iya gitu, cuma di sisi lain kita tuh kita udah dipercaya nih sama masyarakat gitu, jadi untuk menghapus kepercayaan itu enggak gampang gitu teh, enggak mudah gitu. Kalau masyarakat udahlah ini aja gitu, misalkan yang ngisi majelis taklimnya ya udahlah Tesri aja misal, nah saya membatalkan gitu teh. Jadi tiba-tiba membatalkan, udahlah Bu nggak mau saya mah gitu teh. Jadi itu nggak mudah untuk ini kepercayaan masyarakat juga gitu teh, menghilangkan kepercayaan masyarakat. Nah, kenapa saya masih terus di bidang pidato, di bidang ceramah, selain di bidang hobi saya di situ gitu teh. Tapi di situ juga ilmu saya tuh bisa bermanfaat untuk orang lain gitu teh. Jadi bukan untuk diri saya sendiri, Betul. tapi orang lain juga paham ya ini teh kayak gini hukumnya. Yang tadinya enggak tahu jadi tahu, minimalnya tahu dulu gitu teh. Iya. Jadi ya kalau mereka lakukan baik gitu, kalau mereka lakukan bagus, lebih bagus. Tapi tahu gitu ya, berarti ini hukumnya kayak gini, itu juga enggak apa-apa gitu. Yang penting ilmu kita bermanfaat, kepercayaan sama masyarakat itu jangan dihilangkan kalau mereka sudah percaya gitu ya. Jadi selalu mengingat pesan-pesan orang tua bahwasannya kita harus bermanfaat untuk orang Iya, lain gitu. Jadi iya. kita tetap bertahan di situ. Tetap bertahan ya. di situ gitu. Oke. Ya. Wah, sangat menarik sekali pembahasan kali ini dengan narasumber kita ya. Mari kita lanjutkan dan saya serahkan kepada host kita yaitu Teh Lia Laili. Yang terakhir ada satu pertanyaan nih dari Iya, saya iya, siap. yang sangat penasaran gitu dengan Teteh. Iya. Bagaimana sih kesan pesan Teteh selama berkiprah di dunia dakwah? Gitu? Kesannya itu tetap rendah hati, tetap tawadu, meskipun kita sudah menjadi orang yang sukses, apapun itu kesuksesannya, tetap rendah hati dan tawadu, karena itulah kesuksesan yang sebenarnya gitu. Pesannya khususnya untuk adik-adikku semuanya, halo adik-adikku. Untuk adik-adikku mahasiswi STI IPB Majalengka, kalian kan masih menjadi mahasiswa nih, masih menjadi mahasiswi, otomatis kan masih semangat-semangatnya gitu kan mencapai cita-cita impian kalian. Maka dari itu harus tetap semangat apapun itu hambatannya, jangan mudah putus asa, jangan mudah insecurean gitu kan. Kalau zaman sekarang mah apa-apa insecure gitu ya kan teh. Apa-apa insecure gitu kan, melihat orang lain insecure, melihat orang lain bisa ini insecure. Nah, jangan mudah insecurean, jangan mudah putus asa. Kita tetap fokus untuk menggapai cita-cita kita. Apapun cita-cita kalian, insya Allah itu bermanfaat. Baiklah. Teman-teman semuanya, kita telah menyaksikan ya podcast kita yang tadi, sangat Masya Allah bermanfaat sekali untuk kita semuanya insya Allah. Oke, teman-teman bagi yang penasaran, pasti penasaran ya di balik layar ini gitu, siapa aja nih tim podcast yang sangat kece ini. Mari kita panggil anggota-anggotanya. Yang pertama ada Teh Isni, silakan Teh Isni. Ada Teh Ayu Setianingsi. Kemudian yang ganteng-ganteng nih ada Kang Haris ya. Dan yang terakhir ada Kang Ilmi. Baik, ini ada tanda terima kasih dari kita semua. Makasih. Jangan Semoga dilihat bermanfaat ya Teh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin.
jangan lupakan kita semuanya. Iya siap. Insya Allah baru pertama kali ketemu tapi insya Allah sangat menginspirasi kita semua. Insya Allah. Baik, kami dari kelompok terkece pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.